kepada Allah, jangan sampai kita menjadi orang pikun, ya. Supaya nggak pikun, apa kemarin disuruh satu, ya, makannya sedikit. Yang kedua, sholat malam. Yang ketiga, baca Quran dengan melihat. Jadi baca Quran dengan melihat sama baca Quran hafalan itu lebih baik melihat. Qurannya dilihat. Itu supaya enggak pikun. Kemudian selanjutnya apa lagi? Siwak. Minum madu. Makan buah kundur. Dicampur gula. Kolak kundur kayak labu itu. Palo kali dah. Itu dicampur gula supaya itu daya ingatnya, ya, supaya nggak pikun. Pikun nanti repot tua-tua ngecingin bininya, bukannya dipakai dikencingin. Nah itu kan orang pikun Pak ya. Ya Pak. Wa aklu ikta wa istrina jaiban, kemudian makan 21 selai anggur setiap pagi, setiap hari. Nggak punya itu Pak ya. Ya kan? Anggurin aja ya. Kemudian makan makanan yang tidak mendatangkan dahak. Jangan makan gorengan mulu. Nah, ini dahaknya banyak. Kenapa? Karena makan makanan yang mendatangkan dahak itu akan menyebabkan lupa. Makan gorengan tuh lupa. Karena enak, lupa yang lain. Ya, gitu kan. Ya. Makan gorengan. Jadi jangan banyak makan gorengan. Terus banyak maksiat itu bikin lupa, bikin pikun. Ya. Gitu. Jangan terlalu bingung urusan dunia supaya nggak pikun. Kemudian apa itu? Jangan banyak makan. Ya benar ya, jangan banyak makan. Iya. Jadi yang menyebabkan itu banyak. Ya. Makan tumbar bikin pikun. Makan buah apel yang asem bikin pikun. Bikin suka lupa. Ya. Ngelihat salib bikin pikun. Iya. Masuk kolong sapi, unta, ngolong itu di bawahnya. Lihat anunya kali gitu kan. Itu ya, baca tulisan nisan di kuburan bikin pikun, ya kan? Ya kan? Melempar kutu yang masih hidup bukan dimakan. Nah, makanya orang dulu dimakan, sekarang dibuang. Nah, itu bikin pikun. Ya. Kemudian bekam yang dikitok ini, Pak. Bil hijamah ala nubrati takofatu, tekukan ini itu fatajanubuha, maka itu bikin pikun Pak. Ini anak suka bekam di sini kan, ini itu fatajannabuha, maka jauh itu, jangan cepat tekuknya, tekukannya itu ya. Nah sekarang kita sampai bab yang sesuatu yang mendatangkan rizki, yang menolak rizki, yang bikin panjang senang kalau ini ya, panjang umur. Kemarin udah kita larang, nggak usah minta panjang umur. Usia udah 75 masih minta panjang umur. Nah, ya, sekarang di sini babnya minta lagi. Nggak minta, tapi ada konsep, ada sesuatu yang bisa menguatkan ibadah, menguatkan badan sehingga umurnya jadi panjang. Ya cuma sekedar. Bismillahirrahmanirrahim. Sumala Buddha minal kuti. Jadi kita ini wajib makan makanan yang menjadi kekuatan badan. Ya, makanya orang-orang ada orang-orang susah tuh makannya penting banyak, tapi nggak ada gizinya. Nah, di kalangan tertentu makannya dikit tapi gizinya banyak.
Beras aja udah beda-beda tuh beras ya. Ada beras yang pokoknya kenyang, ya kan? Pokoknya kenyang. Tapi ada beras itu yang kalau nggak pakai lauk aja udah enak. Harganya udah mahal. Itu. Wa ma'rifati ma yazidu fihi wa ma yazidu fil umri. Kita mesti tahu tentang makanan yang bisa menambah kekuatan dan menambah umur dan mensehatkan badan. Supaya apa? Litafarragha litalimi dua badan. Supaya kita itu bisa mencurahkan umur kita itu untuk berbuat baik. Jadi antaranya jelas makanan harus halal. Ya. Tapi tidak cukup makanan itu halalan thayyiban. Perintahnya itu halalan thayyiban. Bukan hanya halal aja. Mesti yang baik gitu. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuraddul qadara ila du'a. Tidak dapat menolak takdir kecuali dengan doa. Maksudnya bahwa ketentuan-ketentuan itu bisa berubah karena doa. Ada orang jatahnya ditulis dari Lauh Mahfuz, jatahnya umur itu misalkan 60 tahun. Tapi dia rajin, dia dengan konsumsi makan yang bagus, sholatnya bagus, amal yang soleh banyak, kemudian berdoa minta panjang umur, dia sedekah juga, pokoknya amal-amal baik itu. Kemudian minta, ya Allah berikan saya panjang umur, umron azizan, umur yang mulia sampai sekian tahun pokoknya. Doanya dikabulkan, maka qadar takdir berubah, yang harusnya 60 tahun menjadi 100 tahun pokoknya gitu kan. Ya atau doa itu dengan doanya orang lain misalnya. Ini pernah juga kita ceritakan di zaman Nabi Sulaiman itu dulu. Ini babnya bukan bab ini. Ini babnya bab birrul walidain sebenarnya. Nama doanya orang tua dijabah, tapi di sini ada kaitannya doa bisa merubah umur menjadi panjang. Di zaman Nabi Sulaiman itu Nabi Sulaiman diperintah oleh Allah, Sulaiman, kamu pergilah ke pinggir laut namanya pantai. Di sana kamu akan menemukan sesuatu yang luar biasa terjadi. Lihat. Makanya setelah perintah ini disampaikan, Nabi Sulaiman bersama pasukannya, rombongannya gitu maksudnya. Rombongannya siapa itu? Jin. Ya kan? Rombongannya jin sama manusia, sama kiai-kiai, ulama-ulama itu rombongannya Nabi Sulaiman. Rombongan kita. Ya pokoknya orang-orang baik ya. Datanglah sampai ke pantai. Tengok apa yang ada di pantai ini. Tidak ada apa-apa, pasir doang. Akhirnya Nabi Sulaiman perintah kepada anak buahnya, jin Ifrit. Rid, kamu turun. Kemana ya Rasul? Laut, apain? Coba kamu cari ke dalam laut sana, barangkali di dalam ada sesuatu yang menakjubkan. Karena perintah Allah kita suruh ke sini, suruh nyari sesuatu, akan menemukan sesuatu yang luar biasa. Tapi kita nggak ada sih, cepat langsung. Pipit masuk, hilang. Bentar lagi naik lagi. Begitu naik laku. Tuan, nggak ada apa-apa di bawah. Maksudnya ya cuma air dan ikan gitu kan. Nggak ada apa-apa, nggak ada yang menarik. Nggak dapat apa-apa kamu? Enggak. Wah, coba Ifrit yang kedua disuruh lagi. Coba kamu nggak percaya saya, karena perintah Allah pasti benar. Masuk lagi. Lebih dalam 2 kali lipat daripada Ifrit yang pertama. Udah kerusak-kerusak di dalam laut sana. Nggak ada. Ini jin Ifrit nggak ketemu. Naik lagi, Tuhan nggak ada apa-apa di dalam. Kok nggak ada apa-apa ya? Ada apa sebenarnya ini? Saya disuruh. Akhirnya Nabi Sulaiman itu punya menteri sekaligus guru spiritual, namanya Asif Al-Barkhoya atau Asif Ibnul Barkhoya, atau disebut dengan Asif Barkhoya, itu boleh aja. Ini sekaligus ulama.
termasuk wali. Ini dibilang, coba Asif, Tuan Asif, iya ya Rasul, ini minta ke Allah, ada apa di sini? Kenapa kita disuruh ke sini? Wah, doa. Nah, itu main kekuatan doa itu luar biasa. Doa, ya Allah tunjukkan kepada, dengan gaya dia, Asif, tunjukkan kepada kami ada apa yang terjadi, ada kejadian, ada luar, ada apa, sesuatu atau yang ada di pinggir laut ini. Begitu doa, sebentar lagi keluar dari laut, Pak, atas laut, dari laut. Itu Kuba itu kira-kira ukurannya 5 meter, apa 5 meter, Pak? Ya, jadi gini lah. Enggak kegedean ya. Katanya nih cuma satu orang sih umatnya. Ya kira-kira 2 meter persegi lah, gue nggak tahu ukurannya karena di sini nggak dijelaskan ukurannya. Kubahnya ini 4, kayak gazebo itu, Pak. Kubah itu kayak model kayak gazebo. Ada pintunya tapi nggak ada pintunya, gimana sih? Pintunya yang apa? Kalau gazebo kan pintunya terbuka. Ah, begitu tuh, Pak. Nah, itu ternyata udah ada jalannya tuh, Pak. Di zaman Nabi Sulaiman itu udah ada pintu yang cepatnya enggak, yang kita tabrak aja gitu. Nah, apa namanya? Pintu kupu. Ah, pintu kupu-kupu. Ya benar ya? Ya. Oh itu udah seperti itu. Dan ini pintunya ini dari mutiara, intan, perak. Jadi macam-macam, 4 pintu itu beda-beda bahannya. Begitu, oh kaget Asif Sokbar. Ini nih. Dilihat, dipegang, diserahkan kepada Nabi Sulaiman. Ini ya Nabiullah, ada sesuatu yang keluar dari laut. Nabi Sulaiman penasaran, dilihat gitu. Dibuka-buka pintunya gitu. Dalamnya ada orang, Pak. Lagi sholat. Dalamnya ada orang lagi sholat ya. Assalamualaikum. Kan lagi sholat, dia percepat sholatnya. Setelah percepat sholatnya, baru jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditanya, bahasa satu hib, antum siapa? Gitu. Kalau bahasanya Pak Adit, ente siapa ente? Nah, gitu. Beda-beda Pak yang nanya ya. Ini gaya kita. Siapa ini? Pemuda lagi sholat. Kamu, belum sempat dijawab. Nabi Sulaiman terpesona. Ini kok enggak basah dalamnya? Jadi dalamnya itu kering. Enggak basah. Kok enggak basah? Ini nih sesuatu yang kenapa saya diperintah. Penasaran, makin nanya. Bagaimana Anda bisa hidup, bisa di dari laut sana, kemudian ini Kubah, kok kamu kok nggak basah? Bagaimana ceritanya? Nah, ini pemuda ini cerita. Begini Nabi. Jadi saya punya orang tua saya lumpuh. Ya. Orang tua saya lumpuh, yang satu buta. Ya, ibunya lumpuh, bapaknya buta. Ini kalau lumpuh sama buta sama aja, Pak ya. Sama-sama nggak bisa jalan. Orang buta mau kemana? Ya Pak, lumpuh, melihat nggak bisa jalan, Pak ya. Nah, saya merawat orang tua saya itu 70 tahun lamanya. 70 tahun orang tua saya sangat dengan ikhlas, dengan ridho. Itu terus. Nah, saat orang tua saya meninggal, maksudnya mau sebelum meninggal, ibu saya meninggal duluan. Sebelum meninggal, iklan dulu ya. Saya ngeteh dulu ya. Ibu saya berdoa, ya Allah, panjangkan umur anak saya sepanjang-panjangnya. Doanya begitu, Pak. Apa enggak punya, Pak? Panjangkan umur. Jatuh. Mati ya? Dia mati. Mati ini. Baterainya, ini pakai baterai ya?
Sudah. Cuy. Tidak hidup. Enggak? Mati ya? Bagi aja, Mas. Cuy. Nah, Dan nyala lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Panjangkan umur anak saya sepanjang-panjangnya. Pak. Itu doanya. Doanya orang tua. Belum sempat saya kubur, bapaknya meninggal. Bapaknya ikut meninggal. Ikut ibunya. Bapaknya itu buta. Sebelum meninggal, bapaknya doa. Ya Allah, nanti anak saya tempatkan di suatu tempat yang tidak bisa ditembus oleh iblis. Itu Pak jatuhnya. Wah, itu berarti iblis nggak bisa main air. Makanya ikan nggak ada yang tergoda sama iblis kan. Pernah lihat iklan gitu, apa ikan gitu kan digoda iblis, pernah belum? Iblis nggak bisa kira-kira masuk. Oh begitu kata Nabi Sulaiman. Iya. Setelah saya kubur, kedua saya urus jenazahnya, saya makamkan, saya jalan-jalan nih di pantai ini, saya jalan-jalan menghibur diri. Jadi perlu ya orang ada susah itu menghibur diri. Dihibur. Lagi saya jalan-jalan, lihat kubah di pinggir laut ini, di pantai ini. Saya iseng, saya lihat, saya masuk, saya duduk, maka kubah itu disambar malaikat, dibawa ke laut sedalam-dalamnya, saya nggak tahu di mana itu. Begitu tanya, nah kamu makannya bagaimana makannya? Itulah kalau yang naruh Pak Ade lupa ngasih makan ya, ya kan? Jadi Allah yang naruh nggak lupa. Maka ditaruh ini di dalam laut itu. Berarti 3 kali perjalanan Ifrit. Ifrit yang pertama udah dalam tuh Pak, muter-muter nggak ketemu kan? Ifrit yang kedua lebih dalam lagi, nggak ketemu lagi. Berarti masih 3 kali perjalanan Ifrit. Dalamnya lagi Pak. Wah, iblis nggak nemu. Ya, iblis nggak nemu dah. Kalau Bapak besok muter di situ aja, ini iblis nggak nemu. Nah, ditanya, makannya bagaimana? Makan saya setiap hari saya dibawakan makan oleh seekor burung. Burung itu bawa makanan dengan parutnya itu kira-kira segede kelapa gitu. Dan itu saya makan. Dan setiap saya makan itu saya nggak merasakan lapar berhari-hari, tidak merasakan kedinginan, tidak merasakan nyaman, enak banget. Ditanya, bisa ibadah, bisa tenang. Itu kasih makan. Nabi Sulaiman bingung rasanya. Ditanya ini, sekarang pengen tahu. Jadi umurnya ini anak ini berapa? Ditanya, waktu itu kamu di zaman siapa? Waktu itu nabinya Nabi Ibrahim. Kaget Nabi Sulaiman. Nabi Ibrahim. Ya. Loh, hitung-hitung. Jawab Nabi Ibrahim ke Nabi Sulaiman itu 2400 tahun Pak. Jaraknya. Berarti ini pemuda ini umurnya 2500 tahunan. Dia yang merawat ibunya udah 70 tahun. Berarti udah gede. Ya Pak. Nabi Ibrahim. Iya. Nabi Ibrahim ke saya itu 2400 tahun. Dan pemuda ini belum ada satu uban pun yang di kepalanya. Masih muda. Nah ini. Jadi kalau dia cerita ini ada doa. Doa itu di sini maka dikatakan wala yurad qadara ila doa. Doa itu bisa merubah takdir. Doanya terulang kan doanya orang tua. Jadi doanya orang tua itu diijabah, ya kan? Supaya orang tua berdoa, kita mesti berbuat baik kepada orang tua, gitu Pak.
merawat orang tua. Merawat baru 2 hari. Apa namanya? Banyak ngeluh, ya nggak? Gimana bapaknya sehat? Gimana ibunya sehat ibunya? Wah ibu saya sekarang begini, saya ngurusin ibu saya doang sekarang. Waduh, gitu. Ya nggak? Jangan ngeluh. Baik, ya. Ini kita jadi itu. Jadi itu rupanya ada doa yang semacam itu. Ya, itu memang itu cerita itu tentang birrul walidain, berbuat kepada baik orang tua sehingga orang tua mendoakan anak-anaknya. Gitu maksudnya, itu ceritanya. Tapi kita lihat bahwa itulah 2500 tahun itu karena doa. Makanya ada dulu saya pernah ikut guru gitu, di Jawa Timur itu. Kalau malam itu sholat tawil umur, sholat panjang umur, Pak. Ada sholat panjang umur. Saya sholatnya itu pernah ikutin sholat 2 rakaat. Itu 2 rakaat itu sekitar 1 jam. 2 rakaat. Sesuai panjangnya kali ya. Pengen panjang umur sholatnya apa? Saya udah macam-macam tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yazidu fil umri innal bir. Tidak bisa menambah umur illal biru kecuali berbuat baik. Jadi kalau umurnya pengen panjang, berbuatlah baik. Fa innar rajula la yuframu rizqu. Sungguh seorang itu akan dihalang-halangi rizkinya bidzanbi, sebab dosa. Jadi kalau rizkinya mampet itu, duitnya sulit gitu, itu biasanya itu karena ada dosa yang menghambat pintu rizki, ada dosa yang menghambat. Jadi kalau ibaratnya gini, kalau itu selang itu Pak, selang itu harusnya kan jalan ngalir air gitu Pak. Tapi karena di situ ada tersumbat lumut-lumut, kotoran-kotoran itu yang buat cucian piring ini, kerak itu. Dan itu sehingga air itu ada sebenarnya rizkinya, tapi terhambat menjadi kecil gara-gara dosa-dosa yang nempel pada diri kita. Ya. Makanya anak kecil itu punya dosa. Anak kecil itu rezekinya lancar. Ya dia nggak minta makan, malah ada anak kecil minta makan, tapi tetap dikasih makan. Disuruh makan lagi. Ya, ada bayi yang belum bisa makan aja, itu ada rezekinya, dikasih makan. Nah, itu. Yusibuhu sahabatan anal itika badan bisabab. Jadi sungguh berbuat dosa itu menyebabkan terhalangnya rizki. Ada dosa yang khusus buat menghalangi rizki, namanya khususon al-kadhibu, kadhib, bohong, dusta, hoak, berbuat hoak. Jadi bohong-bohong ini Pak, ini yang paling tajam, apa namanya, paling dahsyat untuk menghalangi rizki. Bahkan yurisul fakro, bisa mewariskan jadi orang fakir. Ini berfihatin khusus dosa bisa membuat orang fakir. Jadi kalau orang susah, itu ya, tidak semua orang susah itu kemudian bukan ahli ibadah. Maksudnya itu fakir itu banyak, ada fakir harta, ada fakir ilmu, fakir amal. Kalau fakir harta masih biarin aja, kalau fakir ilmu